Shalom, selamat malam. Perkenalkan, saya Maria Frederica Bisai dari program studi Geografi Pendidikan IPS kelas A. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang media pembelajaran geografi yang bersangkutan dengan peta. Pengertian peta. Peta adalah representasi visual dari wilayah atau ruang geografis yang menunjukkan lokasi, topografi, batas administratif, dan informasi lainnya yang membantu dalam pemahaman dan navigasi. Peta juga terdiri dari beberapa jenis-jenis, yaitu peta geografis yang menampilkan fitur geografis seperti sungai, gunung, dan daratan. Yang kedua ada peta politik, menunjukkan batas administratif negara, provinsi, atau kota. Yang ketiga peta tematik, fokus pada satu topik khusus seperti iklim, populasi, atau penggunaan lahan. Yang keempat peta navigasi, dirancang untuk membantu dalam navigasi seperti peta jalan, peta laut, atau peta udara. Peta relief menunjukkan bentuk topografi dan relief yang elevasi. Peta cuaca menampilkan kondisi cuaca saat ini atau perkiraan cuaca di wilayah tertentu. Yang ketujuh, peta persebaran menampilkan persebaran fenomena tertentu seperti penyakit, populasi, atau spesies, flora, dan fauna. Yang berikut komponen-komponen peta. Yang pertama, judul, yaitu menyatakan subjek atau tujuan. Yang kedua, legenda, daftar simbol, warna, atau pola yang digunakan dalam peta untuk menafsirkan informasi. Yang ketiga, skala, perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Yang keempat, garis bujur dan garis lintang, yaitu garis-garis yang digunakan untuk menentukan lokasi geografis suatu tempat. Yang kelima, arah utara, menunjukkan arah utara pada peta untuk navigasi. Yang keenam, topografi, yaitu representasi relief atau elevasi dalam bentuk punggungan, lembah, dan gunung. Yang ketujuh, batas administratif, yaitu garis yang memisahkan wilayah administratif seperti negara, provinsi, atau kota. Yang kedelapan, simbol dan notasi, menggambarkan objek atau fitur geografi seperti jalan, sungai, dan bangunan. Yang kesembilan, warna, digunakan untuk membedakan fitur atau informasi tertentu seperti jenis tanah, vegetasi. Yang berikut yaitu alasan pemilihan media peta. Yang pertama, visual ruang geografi. Peta memberikan visualisasi yang jelas tentang wilayah geografis, memungkinkan siswa untuk lebih memahami distribusi geografis, fenomena seperti populasi, iklim, atau topografi. Yang kedua, pengenalan ruang dan tempat. Melalui peta, siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang ruang dan tempat, termasuk lokasi negara, kota, dengan fitur geografis penting lainnya. Yang ketiga, memahami keragaman budaya dan alam. Peta memungkinkan siswa untuk memahami keragaman budaya dan alam di seluruh dunia, serta memperoleh wawasan tentang kompleksitas interaksi antara manusia dan lingkungan. Yang kelima, integrasi dan teknologi. Dengan kemajuan teknologi, peta digital dan aplikasi GIS atau Geografi Informasi Sistem dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman belajar siswa dengan menyediakan interaktivitas dan data yang diperbarui secara teratur. Yang berikut kelebihan dan kekurangan media peta. Yang pertama, kelebihan, yaitu visual yang jelas. Contohnya, peta memberikan visualisasi yang jelas tentang wilayah geografis, memudahkan pemahaman siswa terhadap distribusi fenomena geografis. Yang berikut pemahaman spasial. Peta membantu dalam memahami ruang dan hubungan spasial antara berbagai objek, daerah, atau fenomena. Yang berikut alat komunikasi universal. Peta adalah alat komunikasi yang universal, dapat dipahami oleh individu dari berbagai latar belakang budaya atau bahasa. Yang berikut pengambilan keputusan. Kita membantu dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan, pengembangan wilayah, dan pemetaan sumber daya. Yang berikut keterlibatan aktif. Penggunaan peta dalam pembelajaran melibatkan siswa secara aktif dalam proses pemahaman dan analisis informasi geografis. Yang berikut kita masuk dalam kekurangan. Yang pertama, simplikasi realitas. Peta sering menyederhanakan realitas sehingga dapat menghilangkan beberapa detail atau kompleksitas dari situasi sebenarnya. Yang berikut keterbatasan skala.
Skala peta menjadi keterbatasan karena representasi peta mungkin tidak akurat atau relevan untuk semua tujuan. Ada juga keterbatasan informasi. Nah, keterbatasan di sini mungkin tidak selalu menyediakan informasi yang dibutuhkan atau informasi yang disajikan mungkin tidak selalu akurat atau terbaru. Yang keempat, ketergantungan teknologi. Peta digital sering bergantung pada teknologi seperti internet atau perangkat lunak khusus yang dapat menjadi kendala aksesibilitas. Yang kelima, keterbatasan interpretasi. Tidak semua individu memiliki keterampilan untuk memahami dan menginterpretasikan peta dengan benar yang dapat menyebabkan kesalahan dalam penggunaannya. Yang berikut perencanaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami konsep dasar dalam pemetaan dan interpretasi peta. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis fitur geografi menggunakan peta. Yang ketiga, menerapkan keterampilan membaca peta untuk memahami fenomena geografis. Ada juga langkah-langkah pembelajaran, yaitu pendahuluan. Yang pertama, diskusikan pentingnya pemetaan dan penggunaan peta dalam memahami dunia. Yang kedua, menjelaskan tujuan penggunaan media peta dalam pembelajaran hari ini. Yang berikut ada juga pengenalan konsep. Yang pertama, jelaskan konsep dasar tentang skala, legenda, arah mata angin, dan simbol-simbol peta. Yang kedua, berikan contoh-contoh sederhana tentang bagaimana peta digunakan untuk menggambarkan informasi geografis. Yang berikut demonstrasi penggunaan peta. Yang pertama, tunjukkan berbagai jenis peta kepada siswa seperti peta fisik, politik, dan tematik. Yang kedua, demonstrasi cara membaca dan menginterpretasikan informasi yang terdapat dalam peta. Yang ketiga, berikan contoh-contoh konkret tentang bagaimana peta digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut ada juga kegiatan praktik. Yang pertama, berikan setiap siswa peta yang relevan dengan topik yang sedang dipelajari. Yang kedua, beri tugas kepada siswa untuk mengidentifikasi fitur-fitur geografis tertentu atau menyelesaikan pertanyaan berdasarkan informasi yang terdapat dalam peta. Yang ketiga, dorong siswa untuk bekerja sama dan berdiskusi tentang informasi yang mereka temukan dalam peta. Yang berikut, evaluasi. Yang pertama, berikan tugas atau pertanyaan terkait penggunaan peta yang menguji pemahaman siswa tentang konsep-konsep dasar dan keterampilan membaca peta. Yang kedua, berikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa tentang kinerja-kinerja mereka dalam penggunaan peta. Yang terakhir adalah penutup, yaitu bagaimana guru menyuruh siswa untuk meringkas kembali konsep-konsep yang telah dipelajari dan pentingnya pemetaan dalam pemahaman dunia. Yang kedua, beri siswa kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terakhir atau memberikan umpan balik tentang pembelajaran ini sehingga kita mengetahui bahwa apakah pembelajaran yang kita berikan hari ini dapat memberikan pemahaman kepada siswa. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih.